Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya Husnul Khotimah dengan NIM 186220138. Pada video sebelumnya kita pernah membahas tentang metodologi penelitian akuntansi dan saya sudah membahas secara rinci dan lengkap apa itu metodologi penelitian dan apa saja isi materi dari metodologi penelitian itu yang berada di video sebelumnya. Nah, untuk yang mau tahu tentang metodologi penelitian secara rinci, kalian bisa lihat video saya sebelumnya atau nanti akan saya taruh linknya di description box. Nah, pada video kali ini kita akan mereview ulang atau membahas kembali materi metodologi penelitian ini, tetapi saya ringkas materinya agar kalian lebih mudah memahaminya. Terus, langsung saja kita mulai dari materi yang pertama. Apa sih metodologi penelitian itu? Metode penelitian adalah metode ilmiah yang mengidentifikasi masalah lalu setelahnya merumuskan masalah tersebut dengan hipotesis dan menguji dengan mengumpulkan data dari objek yang diteliti. Selanjutnya, di masalah penelitian itu ada tujuan penelitian. Tujuannya adalah mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Selain itu, penelitian juga digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Nah, di dalam metodologi penelitian ini ada melangkah menganalisis metodologi penelitian. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan dari objek tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis data dari metodologi penelitian, yaitu ada dua. Yang pertama ada kuantitatif dan yang kedua ada kualitatif. Nah, kuantitatif ini adalah suatu uraian teori yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian yang mengumpulkan datanya itu menggunakan alat ukur. Sedangkan kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang dimana peneliti mengumpulkan dengan cara triangulasi atau gabungan. Analisis ini bersifat induktif dan hasilnya itu menekankan makna daripada generalisasi. Nah, di jenis data ini terdapat perbedaan dari kedua metode penelitian tersebut. Yang pertama adalah proses penelitiannya, responden, instrumen, dan tujuan penelitian. Nah, di proses penelitian kuantitatif itu prosesnya itu dari deduktif ke induktif, yang dimana memiliki pola dasar umum lalu ke suatu yang khusus. Sedangkan kualitatif itu induktif, yaitu memiliki pola proses dasar yang khusus ke suatu yang umum kemudian menghasilkan teori baru. Selanjutnya adalah responden atau objek penelitiannya. Untuk kuantitatif ini respondennya banyak. Contohnya itu kayak misalnya para karyawan PT Mawar dengan karakteristik karyawan yang berangkat menggunakan motor. Jadi populasi dari kalimat ini adalah karyawan dari PT Mawar. Dan sedangkan kualitatif ini adalah respondennya hanya satu. Contohnya, misalnya jika seorang dokter ingin melakukan penelitian, maka respondennya adalah si pasiennya gitu. Dan selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Untuk kuantitatif ini bersifat mengkonfirmasi penelitian sebelumnya, sedangkan kualitatif ini adalah mengeksplorasi karena akan menghasilkan teori-teori yang baru. Nah, untuk instrumennya sendiri yaitu untuk kuantitatif ini menggunakan kuesioner atau misalnya data-data yang diambil nanti, sedangkan untuk kualitatif itu adalah peneliti itu sendiri. Nah, selanjutnya itu menemukan masalah penelitian. Nah, jika ingin menemukan masalah, maka kita akan menentukan yang pertama itu topiknya. Yang kedua, membagi topik menjadi beberapa subtopik. Yang ketiga adalah pilih salah satu topik yang diinginkan. Dan keempat adalah evaluasi. Contohnya misalnya menentukan satu topik nih. Topik yang saya ambil misalnya ekonomi menurun. Nah, setelah itu kita membagi topik tersebut menjadi beberapa sub. Nah, misalnya contohnya adalah faktor apa saja yang menyebabkan ekonomi menurun dan sikap seseorang dan hubungannya dengan ekonomi menurun. Nah, setelah itu saya memilih ke salah satu topik. Nah, topik yang saya ambil adalah sikap seseorang dan hubungannya dengan ekonomi menurun.
Selanjutnya saya evaluasi apakah topik yang saya cari ini menarik, bermanfaat, dan termasuk hal yang baru dan tidak melanggar etik. Nah, selanjutnya yaitu merumuskan judul penelitian. Di dalam merumuskan judul penelitian ini ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan judul penelitian menurut Kontur 2007. Nah, yang pertama adalah masalah penelitian. Di dalam masalah penelitian ini kan karena sebelumnya saya sudah mencari topik, yaitu berarti topik yang saya ambil karena sikap seseorang dan hubungannya dengan ekonomi menurun di negara X. Nah, selanjutnya adalah jenis penelitian. Jenis penelitiannya itu menggunakan apa. Terus yang ketiga adalah variabel yang akan diteliti. Nah, variabel yang diteliti dari masalah yang saya ambil sebelumnya adalah variabel X-nya yaitu ekonomi menurun, dan variabel Y-nya adalah sikap seseorang. Nah, yang keempat ada populasi penelitian. Nah, dari masalah yang saya ambil sebelumnya berarti populasi penelitian adalah seseorang di negara X. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori, konsep, dan perumusan masalah. Nah, yang pertama adalah teori perumusan masalah adalah usahakan pustaka terbaru, relevan, dan isi dan asli dari jurnal ilmiah. Yang kedua, uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Dan yang keempat adalah uraikan tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, di dalam landasan teori ini memiliki manfaat. Yang pertama adalah memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Yang tiga adalah memperjelas masalah penelitian. Nah, selanjutnya adalah dalam landasan teori ini berlandaskan dua. Yang pertama adalah grand teori dan yang kedua adalah penelitian sebelumnya. Di landasan teori grand teori ini adalah sistem yang mengaitkan proporsi-proporsi dan konsep yang abstrak yang dapat digunakan untuk menguraikan, menjelaskan, dan memprediksi secara menyeluruh sejumlah fenomena non-probabilitas. Sedangkan penelitian sebelumnya adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya menemukan inspirasi baru untuk penelitian. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kerangka konsep. Kerangka konsep ini adalah paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Selanjutnya adalah paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, teori selanjutnya adalah materi yang saya bahas adalah hipotesis metodologi penelitian. Apa sih hipotesis metodologi penelitian? Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, di hipotesis ini terdapat beberapa jenis hipotesis, yaitu ada dua. Yang pertama adalah tanpa arah dan yang kedua ada berarah. Yang tanpa arah ini berisi hanya pernyataan adanya hubungan atau perbedaan, sedangkan yang berarah berisi arah hubungan antara variabel yang akan diteliti. Nah, di hipotesis ini membedakan bentuk rumusan pada hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif ini adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Nah, yang kedua ada hipotesis komparatif, adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Nah, yang selanjutnya ada hipotesis asosiatif atau hubungan, adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, yang terakhir ada hipotesis kausal atau sebab akibat, adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang desain penelitian. Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan tentang populasi dan sampel. Nah, di desain penelitian itu ada jenis data yang di dalamnya, yaitu ada berisi definisi operasional dan metode analisis data. Nah, definisi operasional ini adalah cara mengukur suatu variabel dengan menggunakan berbagai skala.
Nah, di dalam ini ada macam-macam skala pengukuran. Yang pertama ada skala interval yang biasa digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Contohnya itu misalnya kayak biasanya sangat setuju sampai tidak setuju. Terus yang kedua ada skala ordinal, adalah skala yang memiliki makna ranking. Misal contohnya itu juara 1 dan seterusnya, atau misal juara peringkat 1 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada skala nominal, skala di mana angka tidak memiliki arti atau makna. Contoh skalanya itu misalnya kayak menentukan jenis kelamin. Nah, biasanya kan kalau di jenis kelamin itu kan ya laki-laki itu biasanya diberi angka 1, atau misalnya yang ke perempuan angka 2. Nah, angka 1 dan 2 ini tidak memiliki arti apa-apa, atau misal kayak susunan apa-apa, hanya sebagai bentuk. Kalau contoh aja, kalau misal laki-laki ini nomor 1, perempuan ini nomor 2 gitu. Selanjutnya ada skala nominal, skala rasio. Skala rasio adalah skala yang berupa data rasio. Skala ini adalah skala yang paling tinggi. Contohnya adalah menghitung ROA atau return of asset. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang populasi teknik sampling. Apa sih itu populasi? Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, di dalam teknik sampling itu ada dua. Yang pertama ada probability sampling, yang kedua ada non-probability sampling. Nah, di dalam probability sampling ini ada 4. Yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada proportionate stratified random sampling, yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, yang keempat ada area atau cluster sampling. Nah, sedangkan di non-probability sampling ini ada 6. Yang pertama ada sampling sistematis, yang kedua ada sampling kuota, yang ketiga ada sampling aksidental, yang keempat ada purpose sampling, yang kelima ada sampling jenuh, dan yang keenam ada snowball sampling. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis data. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis data ini upaya untuk mengelola data agar menjadi sebuah informasi yang dapat dipahami oleh si peneliti, yang dapat dijadikan solusi dalam menentukan permasalahan maupun kesimpulan. Nah, di dalam analisis data ini ada teknik analisis data. Yang pertama itu ada statistik deskriptif, yang kedua ada statistik inferensial. Nah, di dalam statistik inferensial ini terdapat 2 lagi, yaitu ada statistik parametris dan yang kedua ada statistik non parametris. Nah, di dalam statistik deskriptif ini adalah suatu statistik yang modelnya berhubungan dengan data, yang datanya itu sampai menjadi informasi yang berguna dan tidak mengharuskan mendapatkan kesimpulan dari analisis tersebut. Sedangkan statistik inferensial yaitu ada statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi, karena statistik inferensial ini memungkinkan si peneliti yang mendapat temuan populasi yang lebih besar dan membantu menilai kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen. Nah, selanjutnya saya membahas tentang statistik parametris. Statistik parametris ini adalah suatu metode statistik yang penerapannya menduga atau menguji parameter yang belum diketahui dari distribusi tertentu yang dianggap sesuai dengan kondisi data. Sedangkan statistik non-parametris ini adalah suatu metode statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi dari data populasinya dan tidak perlu berdistribusi. Nah, sekian pembelajaran metode kali ini. Apabila ada pengucapan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.